penistaan terhadap dinul Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya dengan ditutup kenabian yang mulia alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan ini semuanya tidak lain dan bukan karena ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya para nabi dan rasul serta orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul yang paham bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim, bagaimana para nabi dan rasul dijelaskan mereka sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nuh alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada kaumnya, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Kenapa kalian tidak mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Dia menceritakan tentang kondisi daerahnya yang dilanda paceklik hebat, kekeringan, sehingga lama tidak turun hujan kepada daerahnya. Ketika itu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang khutbah. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku meminta syafaat kepadamu agar Allah Subhanahu wa taala menghentikan bencana yang menimpa ke tempat kami." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah besar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tidak layak untuk dimintai syafaat di dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih, "Subhanallah, Subhanallah." Kenapa engkau tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengagungkan Allah. Dan begitulah para ulama salaf. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Imam Malik rahimahullahu taala, kemudian bertanya tentang istiwa'ullah, tentang bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Dan dia mengatakan, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Ketika itu ghadiba Malik, Imam Malik marah yang sangat besar, keringatnya bercucuran, sehingga dia dengan lantang mengatakan, "Al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul was-su'alu anhu bid'atun wa imanu bihi wajibun." Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, istiwa jelas maknanya dalam bahasa Arab. Adapun bagaimananya, Allahu a'lam. Sahabat tidak pernah mempertanyakan maknanya, bagaimananya, dan bertanya tentang perkara itu tidak pernah ditanyakan para sahabat. Dan kewajiban kita beriman, kata Imam Malik. Dengan marahnya Imam Malik mengusir orang itu dari masjid. Lihat bagaimana para ulama mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu ketika ada dua orang yang sedang berbincang-bincang tentang nuzul, Allah turun, di mana Allah Subhanahu wa taala
disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Di mana Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Orang ini kemudian berbicara tentang turunnya Allah dengan akalnya, merinci dengan rincian yang tidak pernah dirinci Rasul. Ketika itu Imam Ahmad bersama putranya Abdullah lewat kepada dua orang ini yang sedang membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Marah Imam Ahmad dengan kemarahan yang sangat besar dan mengatakan, apa yang kau katakan tidak pernah dirinci Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kau rinci? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah bagaimana para ulama salaf mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mengagungkan Allah. Karena kalau seandainya orang itu tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah, tidak mungkin keluar dari lisannya untuk melecehkan agama Allah. Tidak mungkin. Kalau orang bisa mengagungkan Allah, tidak mungkin dia melecehkan Allah dan syariatnya. Karena orang-orang yang melecehkan syariat Allah, istihza'u biddin, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, tidak terlahir kecuali dari orang-orang yang membenci Allah. Dan ini sifatnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Perhatikan bagaimana sifat orang-orang kafir munafik. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti beriman para sahabat, berimanlah kalian dengan salat, berimanlah kalian dengan azan, berimanlah kalian dengan hijab, berimanlah kalian dengan cadar, berimanlah kalian dengan syariat Allah. Apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti orang-orang jahil yang beriman? Apakah saya harus pakai cadar seperti yang mereka pakai cadar? Apakah saya harus pakai hijab seperti orang-orang itu pakai hijab? Apakah saya harus mendengarkan lantunan azan? Apakah saya harus salat, harus zakat, harus haji? Subhanallah. Ini ciri orang-orang munafik, ikhwan. Tetapi wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tapi ketika kemudian mereka kembali kepada kawanannya, kepada orang-orang yang sekelasnya, sebangsa dia, maka mereka mengatakan, kami tetap berada di madhab kalian, kami tetap akan mengolok-olok mereka orang-orang yang beriman seperti kalian mengolok-olok mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Setiap ucapan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam." Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, satu bait syair, satu bait puisi, tapi satu bait puisi ini
menjadikan Allah murka karena menghina Allah, menghina agama Allah, menghina Rasulullah. Apa kata Rasul? Walaupun dia mengucapkan tanpa sadar, la yulqi laha balan, dia mengucapkan tanpa sadar, yahwi sahibuha fi nari jahannam, tetap Allah masukkan ke dalam jahannam kalau dia tidak tobat. Ma'asyiral muslimin, lihat bagaimana Nabi SAW mengancam tentang bahaya afatul lisan, tentang bahaya lisan. Harusnya orang yang bicara itu berpikir dulu. Harusnya orang yang hendak menulis itu berpikir dulu. Harusnya orang yang hendak menulis status itu berpikir dulu. Apakah yang ia tulis, apakah yang ia keluarkan, apakah yang ia katakan membuat Allah murka atau tidak? Harusnya seperti itu. Kita ini diberikan akal, Allah yang kasih akal, dan kita bisa memilah-milah ini yang baik, ini yang buruk. Makanya saya katakan dari awal, tidak mungkin orang melecehkan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya terlahir dari hati yang mengagungkan Allah. Karena orang yang melakukan ini hanya terlahir karena kebencian kepada Allah dan syariatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya akan contohkan bagaimana dahulu para nabi dan rasul, mereka tidak lepas daripada olok-olokan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dalam surah Zuhruf ayat ke-6 Allah mengatakan, dan berapa banyak kami utus dari nabi-nabi terdahulu, dan tidaklah datang nabi itu kepada mereka kecuali mereka selalu mengolok-olok nabi itu. Perhatikan bagaimana kaum Lut. Ketika Lut mengajak kepada mereka, ani'budullah, sembahlah Allah, dan jauhi apa yang kalian lakukan dari kemungkaran-kemungkaran. Kalian mendatangi laki-laki dengan syahwat dan meninggalkan kaum wanita. Lihat jawaban mereka, istihza. Mereka mengatakan, fama kana jawabuhum wa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatihim min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Lihat jawaban kaumnya Lut. Mereka menghina Lut, istihza kepada Nabi. Mereka mengatakan, keluarkan Lut dan keluarganya, keluarkan Lut dan keluarganya dari kampung kalian. Lut diusir oleh kaumnya bukan karena mencuri, bukan karena membunuh, bukan karena zalim. Alasannya satu, kenapa mereka memaksa Lut untuk keluar dari desa mereka? Innahum unasun yatatahharun. Karena Lut sok suci. Itu saja. Lut melarang orang untuk melakukan homoseksual. Itu yang menjadikan Lut diusir dari negaranya. Istihza, ikhwan. Tidak mungkin mereka itu mengatakan ucapan ini kecuali karena kebencian dalam hati mereka kepada Lut alaihi salatu wassalam. Lihat pula bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika memerintahkan untuk menyembelih Baqarah. Innallaha ya'murukum an tadhbahu Baqarah. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih seekor Baqarah, sapi betina, terserah apa saja bentuknya, mau jantan,
mau betina, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang berwarna apapun terserah, yang penting Baqarah. Tapi mereka mengatakan, ketika Allah mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa, hei Musa, kau mau main-main dengan kami? Perintah Allah disangka main-main. Perintah Allah disangka main-main, hati-hati. Perintah Allah itu bukan main-main. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan azan, ketika Allah memerintahkan hijab, ketika Allah memerintahkan cadar, ini bukan main-main. Ini syariat Allah. Tidak mungkin Allah memerintahkan sebuah perintah kecuali di dalam perintah itu ada hikmah yang sangat besar, ada kebaikan di dalamnya. Sebagaimana ketika Allah melarang sebuah larangan, pasti ada madarat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya apa yang dirasakan para nabi sama juga yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengajak kepada manusia untuk mentauhidkan Allah, qul la ilaha illallah tuflihu. Katakan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yakin kalian akan selamat, kata Rasul. Muncullah orang-orang yang kemudian istihza, mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasul dan wahyu yang dibawanya. Mereka mulai mengatakan majnun, si Muhammad itu gila. Sahir, si Muhammad itu tukang sihir. Kadzib, si Muhammad itu pendusta. Subhanallah. Lihat, rupanya tradisi istihza ini mengolok-olok Allah, mengolok-olok Quran, mengolok-olok Rasul, tidak sampai di zaman jahiliyah. Rupanya tradisi jahiliyah itu muncul pada hari ini juga. Dan perasaan semakin kesini semakin banyak orang-orang yang kurang ajar kepada Allah dan Rasulnya. Anda bisa saksikan di dunia medsos, orang seenaknya nulis, merendahkan Allah dan Rasulnya, seenaknya nulis status, seenaknya nulis puisi, seenaknya sok pujangga hebat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan main-main dengan agama, ikhwan. Jangan pernah dimain-mainkan agama ini. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala murka, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum, sudah terbukti, ikhwan. Lihat sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bangsa-bangsa, dari umat-umat para nabi dan rasul yang mereka istihza, mengolok-olok agama para nabi, Allah bumi hanguskan mereka. Sebagian mereka Allah tenggelamkan ke lautan, sebagian mereka Allah tenggelamkan ke perut bumi, sebagian mereka Allah kirim tufan. Jangan pernah mengundang azab Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini mungkin antum sudah mendengar, karena ini viral masalahnya. Kecuali antum yang handphonenya jadul ya, mungkin gak viral bagi antum. Tapi saya kira pengemis saja pakai iPad sekarang, sudah pakai nomor rekening. Ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini kita dihebohkan dan kita sayangkan. Kalau kebencian ini muncul dari orang kafir, memang orang kafir tidak suka dengan Islam. Kalau memang ini dimunculkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang Allah katakan wala tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah redha kepada kita. Wajar kalau mereka berusaha untuk menghina Islam. Tapi kalau kemudian ini dimunculkan oleh seorang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba memunculkan istihza, mengolok-olok agama,
maka sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Muncul dari orang yang ma'ruf, diketahui orangnya, diketahui alamat rumahnya, diketahui identitasnya, dan dia seorang muslimah, bukan kafirah. Kemudian memunculkan istihza. Apa layak? Dia tidak menghargai Allah, Rasul, dan agama yang dibawanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan dua permasalahan yang saya anggap besar. Karena dua permasalahan ini bicara tentang syariat Allah. Pertama, menyinggung soal adzan. Dan yang kedua, menyinggung soal hijab dan juga cadar. Kalau Anda melihat Al-Quran, tepatnya di dalam surah Fussilat ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa man ahsanu qawlan," siapa lagi yang lebih indah suaranya, siapa lagi yang lebih lezat suaranya, siapa lagi yang lebih merdu suaranya, kata Allah, dibandingkan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan dikatakan waman ahsanu qaulan, suaranya paling indah, suaranya paling lezat, suaranya paling merdu. Aisyah radhiyallahu anha ketika memberikan catatan kepada siapa orang ini sebenarnya, hal yang senada dikatakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Siapa sebenarnya orang yang lebih merdu ini? Apakah orang yang sedang melantunkan kidung? Apakah orang yang sedang melantunkan nyanyian? Rupanya tidak. Rupanya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan tafsiran kepada ayat ini. Yang dimaksud ayat ini adalah mereka para muadzinin, mereka tukang azan. Seolah-olah Allah katakan, siapa lagi suara yang lebih merdu daripada suara azan? Lihat, yang mengatakan merdu itu Allah, yang mengatakan indah suaranya itu Allah. Kenapa pula kemudian ada makhluk Allah, ciptaan Allah, mengatakan bahwa suara kidung lebih hebat, lebih merdu, lebih baik dibandingkan suara azan? Siapa Anda dengan Allah? Hadirin muliakan Allah azza wa jalla. Siapa kita dengan Allah? Kita ini makhluk Allah. Kenapa kemudian kita mengingkari perkataan Allah azza wa jalla? Ustaz, saya tidak bermaksud, saya tidak ada niat melecehkan syariat Allah. Perhatikan sebuah riwayat. Ketika Nabi SAW berangkat ke perang Tabuk, dan Allah menangkan dalam peperangan ini, perang yang sangat melelahkan, karena Tabuk itu jaraknya jauh dan harus berkuda, tidak sanggup berjalan kaki, sehingga pasukan kaum muslimin miskin ketika itu. Sehingga datang Abu Bakar membawa seluruh hartanya, Umar membawa separuh hartanya, Utsman membawa banyak hartanya untuk mendanai perang ini. Dan Allah menangkan. Pulang mereka dengan kemenangan yang gemilang. Ketika mereka sedang beristirahat, Rasul dan para sahabat, para qurra, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Hudzaifah maula
ada Salim maula Abi Hudzaifah, Hudzaifah ibnul Yaman. Orang-orang yang pakar Quran, ada Ubay bin Ka'ab. Bahkan para khulafaur rasyidin juga duduk, ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat dari qurra'ul Quran. Duduk-duduk di sekitar Rasul beristirahat. Rupanya juga orang-orang munafik duduk di sebelah lain. Rupanya al-arwahu junudun mujannadah. Ruh pasti akan berkumpul bersama seragamnya. Kalau anda orang yang beriman, ya berkumpul bersama orang-orang beriman. Kalau anda orang munafik, pasti akan nyaman bersama munafik yang sejenisnya. Itulah ruh. Ruh itu akan berkumpul dengan seragamnya. Makanya kita lihat belakangan ini muncul para penista-penista agama. Rupanya pemikirannya sama. Mereka adalah orang-orang liberal. Karena memang ruh itu akan berkumpul dengan seragamnya. Lalu orang-orang munafik dengan sinis memandang Rasul dan para sahabat dan mengatakan, ma ra'aina mithla haula arghaba butunan wa akdzaba alsinan wa ajbana inda liqa. Lihat kata-katanya, sambil mengisyaratkan tangannya ke kelompok Rasul. Tuh lihat, kami tidak pernah melihat seperti mereka, maksudnya Rasul dan para sahabatnya, yang paling rakus terhadap dunia, yang paling dusta ucapannya, yang paling penakut kalau berjumpa dengan musuh-musuhnya. Subhanallah, penghinaan ikhwan. Mereka tidak sadar ucapan mereka didengar oleh seorang sahabat namanya Auf ibn Malik radhiyallahu anhu. Tidak terima Auf ini. Akhirnya Auf bin Malik lari menemui Rasul dan para sahabatnya dan hendak menghabarkannya. Rupanya Jibril lebih dahulu datang kepada Rasul sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasul. Kenapa Jibril lebih dulu? Karena ini bukan perkara biasa. Ini bukan main-main. Ini penghinaan kepada Allah, Quran dan Rasul. Makanya Jibril langsung turun memberitahu tentang perkataan orang-orang munafik. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang munafik itu, katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian berani mengolok-olok mereka? Jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan, saya kan tidak ada maksud seperti itu. Saya nggak ada niat melecehkan. Saya kan hanya berpuisi. Ini kan mengapresiasi seni budaya. Apalagi alasannya? Ya? La ta'tadiru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, karena engkau telah kufur setelah keimanan yang kau miliki sebelumnya. Sampai ayat ini kepada orang munafik. Sedih mereka, menyesal. Kemudian mereka mendatangi Nabi SAW meminta maaf, ya Rasulullah, maafkan kami ya Rasulullah. Rasul sedang menaik unta. Sampai mereka mengejar-ngejar Rasul, diambilnya pelana Rasul, berhenti, maafkan kami Rasul. Tapi Rasul terus membaca dan mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan Rasul tidak mempedulikan mereka, dan Rasul tetap berjalan dengan untanya. Padahal mereka mengatakan, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya main-main, kami hanya bercanda, ini kan seni. Ma'asyiral muslimin, hati-hati. Ini bukan masalah menghina kaum muslimin. Dengan puisi itu Anda tidak dizalimi,
Apakah Anda dizalimi, hartanya diambil? Tidak. Apakah kehormatan antum dicaci maki? Tidak. Dia justru mendolimi pemilik syariat. Demi Allah ikhwan, meminta maaf kepada manusia tidak guna, karena dia tidak sedang menghina kita kaum muslimin, tidak. Dia sedang menghina syariat Allah. Dengan itulah seluruh kaum muslimin wajib marah, karena yang dihina syariat Allah. Makanya ketika itu Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ada yang mengatakan Khalid bin Walid, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat marah dengan kemarahan yang besar, sehingga Umar ibn Khattab atau Khalid bin Walid mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Rasul, izinkan aku biar ku penggal lehernya. Jadi kalau seandainya kita marah, para sahabat juga marah. Sudah sewajarnya kita marah. Tapi ingat, Anda jangan membalas kemarahan dengan cacian. Anda jangan membalas kemarahan dengan cacian. Tidak boleh antum mencaci maki, karena dia sudah mengatakan, aku tidak tahu syariat Islam. Berarti kita harus memberitahu. Marahnya antum itu harus memberitahu, nih syariat Islam nih. Nih sesungguhnya syariat Islam, bukan caci maki yang antum kasih. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Antum jelaskan bagaimana keutamaan azan, bagaimana keutamaan cadar, bagaimana keutamaan hijab, bagaimana keutamaan gerakan-gerakan ibadah. Antum harus jelaskan kepada dia, supaya dia sadar dan kembali ke jalan Allah dengan taubatan nasuha. Boleh jadi dengan sebab kita mengajarkan dia, kita dapat pahala dengan kesadarannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita akan beritahu, apakah betul suara kidung lebih hebat, lebih merdu dibandingkan suara adzan? Tidak. Sejelek-jeleknya suara muadzin, anggaplah suaranya falas. Anggaplah suaranya, mungkin yang azan itu sudah kakek umur 100 tahun yang putus-putus suaranya. Tetap suara adzan itu suara yang paling indah. Karena dalam teks adzan itu, kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, terkandung banyak keutamaan yang sangat besar. Yang paling utama adalah tauhid. Lafaz adzan itu lafaz tauhid, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan dalam kandungannya kita disuruh untuk menafikan dan meniadakan kesyirikan. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian mengajak orang untuk beribadah, untuk salat, untuk menang, hayya 'alal falah. Adapun suara musik, suara kidung, apakah ada terkandung tauhid di dalamnya? Apakah terkandung di dalamnya ketakwaan dan keimanan, mengajak ketaatan kepada Allah? Bahkan kita katakan suara kidung bisa saja melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Perhatikan surah Luqman. Allah mengatakan, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhillu an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhiduha huzwa. Nanti kata Allah akan ada sebagian manusia yang memperjualbelikan. Apa yang diperjualbelikan? Lahwal hadis, musik-musik dan alat-alat musik. Itulah penafsiran yang banyak yang ditafsirkan para ulama, seperti Imam Mujahid, Muhammad bin Sirin, dan banyak para ulama. Antum bisa baca tafsirnya. Lahwal hadis artinya kidung, musik, alat-alat musik. Kemudian Allah tidak berhenti sampai di sini.
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih lihat perbedaan dua ayat surah Fussilat dengan surah Luqman. Kalau suara adzan, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah, siapa lagi yang lebih indah kata-katanya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Sementara surah Luqman akan ada manusia yang akan memperjualbelikan musik dan alat-alat musik yang melalaikan manusia dari jalan Allah. Bahkan Rasul mengatakan bahwa suara musik itu suara syaitan, karena yang pertama mengeluarkannya adalah iblis. Anda bisa bayangkan, dengan orang adzan setan lari, dengan orang berkidung setan datang. Lihat bedanya, yang satu melarikan syaitan, yang satu mendatangkan syaitan. Sama? Tidak sama. Disamakan saja nggak bisa, apalagi ini lebih hebat daripada ini, kan begitu. Keterlaluan namanya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, orang-orang muadzin ini, para muadzinin ini, kalau dia terus melakukan azan dan menjadi muadzin selama 12 tahun, kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, dipastikan dia masuk surga. Kalau antum jadi muadzin, antum istiqomah karena Allah, selama 12 tahun antum jadi muadzin, kata Nabi SAW, wajabat lahul jannah, wajib dan dipastikan dia masuk surga. Karena muadzin itu sudah jelas menjaga waktu sholat, muadzin itu sudah jelas berada di shaf pertama, dan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di masjidnya, kata Rasul. Bayangkan kalau sebanyak ini yang sholat, maka pahalanya akan diberikan kepada muadzin tanpa mengurangi pahala jamaah sedikit pun. Coba sekarang kita beralih kepada kidung. Apakah kalau ada orang yang berkidung dengan suara yang menurut mereka indah, kemudian didengar oleh ribuan manusia, apakah dapat pahala dari ribuan itu? Enggak. Boleh jadi mungkin dapat dosa karena melalaikan orang. Boleh jadi dia menanggung dosa manusia gara-gara alat musik dan musiknya, karena akhirnya orang yang mendengarkan musik itu lalai membaca Al-Quran, lalai datang kepada suara azan. Tapi subhanallah, di zaman sekarang orang justru senang dengan suara musik, suara kidung dibandingkan suara azan. Kecuali yang azannya itu orang gila. Contohkan, ada orang gila azan jam 9 pagi, semua satu kampung datang marahi orang gila ini. Kenapa kamu azan? Ini belum waktunya. Giliran jam 12 orang waras azan, nggak ada yang datang. Coba bayangkan, ini jam 12 duhur yang azan, yang sesungguhnya orang waras dia. Yang jam 9 itu orang gila. Kenapa orang waras yang adzan tidak datang, orang gila yang adzan datang? Di mana akalnya? Masyarul muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lihat, kalau ada konser-konser nyanyian, anggaplah di mana di Batam ini buat konser, ngundang artis dari mana? Nggak diundang antum datang. Celakanya pakai peci lagi. Khafidin muliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau ada pengajian, alhamdulillah di Jabal Arafah masih banyak. Kalau mungkin di masjid-masjid yang lain mungkin 1, 2. Akhirnya ditutup pengajiannya, nggak ada jamaahnya. Lah ini kita bisa perbandingkan dari waki kenyataan di masyarakat saja, itu kita bisa lihat bagaimana suara nyanyian dengan suara pengajian. Dan Anda bisa saksikan berapa jumlah yang datang kepada mereka dengan orang yang datang ke pengajian atau orang yang datang kepada suruhan azan. Dari sini kita tahu bahwa
suara kidung dan nyanyian itu lebih banyak melalaikan dibandingkan mendatangkan ketaatan. Bagaimana bisa dibedakan? Gak bisa dibedakan. Masyarul muslimin yang dimuliakan, ini kalau kita cerita soal adzan. Kemudian kalau kita cerita yang kedua, bahwa tusuk sate, tusuk konde, lebih baik dibandingkan cadar. Ikhwan, kalau kita bicara syariat cadar, okelah. Saya pribadi saya cenderung kepada pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan cadar itu sunnah dan tidak wajib. Tapi tidak ada yang mengatakan cadar itu mubah. Tidak ada. Paling rendah hukum cadar itu sunnah dan paling tinggi wajib hukumnya. Di antaranya dalil-dalil orang-orang yang mewajibkan cadar, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran. Ketika Allah perintahkan kepada wanita-wanita untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka, wa yahfadna furujahun, hendaklah wanita-wanita itu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dan tentu rangsangan zina tidak langsung orang berzina, pasti melihat dulu ceweknya, melihat dulu wanitanya, dan yang pertama kali dilihat pasti wajahnya. Cantik enggak dia? Kan begitu ya. Kalau jelek mungkin syahwatnya 5%. Kalau cantik 150% naik dia. Syahwat itu kan terangsang dari wajah. Dan subhanallah, terkadang orang ditipu dengan perempuan. Ada perempuan usianya 60 tahun berjalan tapi tidak ngadap kita, ngadap sana pakai konde. Mungkin antum lihat, wih mantap, dari belakang. Pas dia melirik ke depan, subhanallah, syaitan ikhwan. Karena setan itu masuk kepada wanita-wanita dari depan dan dari belakang. Itu sabda Rasul. Apabila seorang wanita keluar rumah kemudian tabarruj, maka setan itu akan datang dan menghiasi di depannya, menghiasi di belakangnya, menghiasi di kiri kanan dan tubuhnya, sehingga wanita jelek dianggap cantik. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya ini, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga fitnah di sini. Belum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah istri-istri Rasul bersadar? Iya. Seluruh istri Rasul bercadar. Karena disebutkan dalam riwayat, apabila para sahabat bertanya kepada istri-istri Rasul, mereka bertanya miwara'il hijab, di balik hijab, di balik tirai, tidak kelihatan wajahnya. Jadi istri-istri Nabi bercadar. Bagaimana mungkin kemudian orang yang berkonde dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang bercadar? Kalau Anda tidak suka dengan cadar, simpan saja dalam hati, tidak perlu kemudian diumumkan di halayak orang. Kalau Anda tidak bisa meninggalkan zina, jangan ngajak orang berzina. Kalau Anda belum bisa meninggalkan musik yang melalaikan manusia dari ibadah kepada Allah, jangan mengajak orang untuk lalai dengan musik Anda. Kalau Anda tidak bisa meninggalkan khamar, jangan mengajak orang untuk minum khamar. Semua akan ditanya, lakukan sendiri. Semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila ba'dahu la yanqusu min auzarihim syai'a, kata Rasul. Siapa yang memberikan contoh buruk kemudian ditiru orang, maka dia akan mendapatkan dosa
orang-orang yang mengikuti Anda tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun, kata Rasul. Hati-hati, jangan ngajak orang untuk maksiat. Masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah istihza ini bukan masalah biasa. Para ulama, dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Sirin, dan para ulama salaf lainnya mengatakan man istahza'a bid-dini kafar. Barang siapa yang mengolok-olok agama, dia bisa kafir. Maka siapapun Anda, kalau sudah terlanjur mengolok-olok syariat Allah Azza wa Jal, kemudian sudah meminta maaf kepada kaum muslimin, cukup? Tidak. Anda harus taubatan nasuha, harus bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Harus buktikan tobat Anda. Masyarul muslimin, Ustaz, ini kan seni budaya, apa salahnya? Apalagi ini apresiasi daripada kecintaan kepada NKRI, kecintaan kepada bangsa yang tercinta Indonesia Raya ini. Masa salah? Iya, nggak salah. Cuman masalahnya kenapa kemudian disanding-sandingkan dengan yang tidak bisa disandingkan? Jangan disandingkan bumi dengan langit. Dan jangan pula kemudian menjandingkan sesuatu yang di dalamnya ada istihza biddin, mengolok-olok agama Allah Azza wa Jalla. Budaya dalam Islam itu tidak tercela. Banyak budaya-budaya baik di zaman jahiliyah dipakai dalam Islam. Seperti umpamanya orang-orang jahiliyah, mereka menghormati Baitullah Al-Haram. Ketika Islam datang, tetap dihormati. Ketika orang-orang jahiliyah mereka melakukan haji dan umrah dengan cara dan gaya mereka. Bagaimana cara mereka beribadah ketika haji dan umrah? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah cara ibadah mereka di sisi Ka'bah kecuali dengan siul-siulan dan tepuk tangan. Rupanya ada juga di zaman sekarang yang tawaf dan umrah nyanyi pula dia. Nah, yang kita ikuti bukan adat umrah ininya, tapi ketika Islam datang tetap ditetapkan umrahnya, ditetapkan hajinya, tetapi caranya yang dibedakan. Karena caranya tidak sesuai dengan syariat Islam, tapi haji dan umrahnya tetap ditetapkan dalam Islam. Ketika orang-orang jahiliyah biasa mereka menyunat anak-anak laki-laki mereka. Ketika Islam datang, sama, laki-laki pun, anak laki-laki juga disunat. Walaupun ada usia 60 tahun baru masuk Islam mu'allaf, disunat apa tidak? Tetap disunat. Bagaimana caranya? Ya terserah dokter. Tetap disunat. Itu budaya Arab, budaya jahiliyah, dan jadi budaya baik dalam Islam. Ketika orang-orang jahiliyah suka menghormati tamu, suka memuliakan tetangga, Islam datang, syariat Islam tetap memberlakukan adat yang baik di zaman jahiliyah. Tetap Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa fi riwayah falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya, hormati tetamunya. Lihat, masih ditetapkan dalam Islam. Ketika orang-orang jahiliyah mereka menghormati 4 bulan yang disebut Ashhurul Hurum, mereka tidak mau perang di 4 bulan ini. Datang Islam, tetap juga ditetapkan kita harus memuliakan bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jadi kalau adat-adat itu baik, kalau seni budaya itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, justru Islam lebih memuliakannya. Tapi kalau adat istiadat itu, seni budaya itu kemudian menyimpang dari syariat Islam, ya tidak mungkin kemudian Islam memuliakannya.
Dulu di zaman jahiliyah mereka suka riba. Datang Islam, kata Rasul, aku letakkan riba di bawah kakiku. Dahulu di zaman jahiliyah pernikahan wanita itu dengan macam-macam. Ada yang menikah itu dengan cara apa? Apabila suami istri sudah menikah, kemudian ingin punya anak yang terhormat, maka setelah suci dari haid, suaminya nyuruh, istriku, kau datang kepada pejabat anu, kau hubungan intim dengan pejabat anu, mudah-mudahan anak kita jadi seperti dia. Itu tradisi jahiliyah. Dibenarkan dalam Islam? Tidak, karena ini merusak keturunan. Merusak keturunan, tidak ditetapkan dalam Islam. Masyarul muslimin dimuliakan. Ketika orang-orang jahiliyah suka memakan bangkai karena menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah, maka dalam Islam diganti penyembelihannya dengan menyebut nama Allah. Jadi banyak tradisi-tradisi jahiliyah, tidak semua diingkari tradisi itu. Kalau mengingkari syariat, kita ingkari. Kalau seandainya sesuai dengan syariat, kita muliakan. Itulah adat dengan syariat. Kita tidak anti adat, tidak. Siapa yang anti adat? Selama adat itu baik, tidak menyelisih Quran dan Sunnah, kita muliakan adat itu. Tapi kalau seandainya sudah menyelisih Al-Quran, menentang wahyu Allah Azza wa Jal, gak bisalah kemudian kita muliakan. Apalagi dibanding-bandingkan bahwa adat lebih hebat daripada syariat. Jangan kemudian Anda menjadi sekutu bagi Allah, jangan. Karena dengan mengatakan adat lebih baik daripada syariat, seolah-olah Anda menjadi berhala tandingan dengan Allah Azza wa Jalla. Sementara Allah mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah di sana ada sekutu-sekutu selain daripada Allah, kemudian membuat syariat yang tidak pernah diizinkan Allah? Tidak, ikhwan. Maka hati-hati di sini. Intinya ikhwan, hati-hati. Alhamdulillah, orangnya sudah minta maaf, ya kita maafkan. Antum maafkan dia enggak? Alhamdulillah kita maafkan. Tetapi tidak cukup, karena dia bukan menghina kita, dia menghina Allah dan syariatnya. Kita katakan bertobat, harus bertobat dengan taubatan nasuha, betul-betul bertobat, cabut lagi kata-katanya, kemudian istighfar, bersyahadat, kembali kepada jalan Allah yang benar, kembali kepada Islam. Dan jangan pernah ditiru, karena zaman sekarang subhanallah, setiap hari hampir bermunculan di medsos itu, ada saja yang menghina Allah dan Rasulnya. Maka antum pun sama, hati-hati menjaga lisan, hati-hati menjaga tangan. Kalau mau nge-share, share yang jelas, jangan share nggak jelas, ya. Tapi ikhwan, ini diantara tema pada malam hari ini, karena sudah banyak juga pertanyaan. Kita cukupkan untuk materi, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga dan melindungi antum sama-sama. Semoga Allah menjaga dan melindungi yang bertanya. Bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi generasi Rabbani yang bertauhid? Karena pada saat ini ketika berlibur, anak-anak itu lebih cenderung kebiasaan diajak ke pantai maupun ke kolam renang yang banyak madorotnya. Iya. Pertama, berdoa seperti para nabi berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, berikan kepada diriku keturunan yang saleh dan salehah. Doa, jangan remehkan doa, karena doa itu bisa merubah. Sampai ada sebuah kisah, anaknya nakal. Anaknya itu nakal, nggak ketulungan nakalnya itu. Akhirnya setiap malam dia doakan seluruh anak tetangganya supaya baik. Akhirnya anaknya jadi baik. Dia tidak mendoakan anaknya, dia doakan anak tetangganya. Coba bayangkan. Ya Allah,
mudah-mudahan anak yang sebelah ini, sebelah tetangga saya ini jadi anak yang soleh. Yang sebelahnya lagi, ya Allah, mudah-mudahan soleh. Yang sebelahnya lagi, ya Allah. Dia mendoakan anak orang, dia nggak doakan anaknya. Tetapi kemudian anaknya jadi baik. Kenapa? Karena setiap kali kita mendoakan kebaikan kepada orang, maka malaikat akan mengaminkan dan akan mengatakan seperti itu pula untukmu. Seperti itulah juga untukmu. Ya tentu doakan dulu anaknya, baru doakan anak orangnya. Itu doa. Yang kedua, didik dengan kebiasaan yang baik. Lihat bagaimana Rasul mengajarkan pendidikan kepada anak-anak. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Usia 7 tahun belum balik, perempuan pun belum balik, apalagi laki-laki. Tapi lihat bagaimana Rasul memerintahkan sebelum balik suruh salat. Dan harus sabar. Karena Allah yang mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar ketika memerintahkan mereka untuk salat. Coba indah sekali ibu bapak yang dimuliakan, kalau seandainya antum punya anak 7 tahun 8 tahun, selaku bapak atau ibu, antum yang mengajarkan anak itu salat. Jangan bu guru TK, antum sendiri. Coba nak salat di depan abi, di depan umi, macam mana takbirnya, macam mana bacaannya, macam mana rukunya, macam mana sujudnya, macam mana tasyahud dan salamnya. Anak ini nanti akan ada ikatan emosional dengan ayahnya kalau dia sudah besar. Ini salat yang ngajarkan bapak saya. Kalau sudah besar karena yang ngajari agama tetangganya, kemudian guru TK-nya, guru SD-nya. Kalau sudah besar dia salahkan orang tuanya. Yang ngajar agama saya dia, kok bukan bapak katanya. Masalah nanti. Ustaz, gimana bapaknya aja nggak pernah sholat? Gimana mau ngajari anaknya? Ibda binafsi. Ya, cobalah kita berusaha untuk sholat. Ustaz nggak bisa tata cara sholat. Sekarang sudah ada YouTube. Cari channel bagaimana cara sholat yang sunnah. Antum tengokin sama anak, tengok TV. Ini sholat kayak gini nah, ayo. Bisa kok. Kalau 7 tahun memang harus sabar. Coba antum punya anak 7 tahun perempuan, kemudian antum bangunkan sholat subuh, gimana rasanya tuh? Susah bangunin dia kan? Susah. Kan harus sabar tetap. Nah bangun. Kadang-kadang sudah bangun berdiri, tidur dia. Kok bisa ya tidur sampai berdiri dia? Sudah berdiri tuh, udah jalan, sambil tidur lagi tuh jalan tuh. Sampai kamar mandi, kemudian duduk di jamban, bersandar ke tembok dia. Bersambung rupanya. Ya, mau sabar, tetap diikuti kamar mandi, ditunggu. Ayo sholat, ditunggui. Kalau sudah wudu, tunggui, supaya betul-betul sholat. Kalau antum kemudian yang penting sudah masuk kamar mandi, antum masuk kamar tidur, dia pun masuk kamar tidur. Ya. Ditunggu sampai selesai. Baru kemudian selesai. Nggak apa-apa, yang penting nampak sholat. Nanti kebiasaan, nanti dia biasa tuh. Makanya Rasul melanjutkan, kalau umur 10 tahun kok nggak mau sholat, maka Rasul membolehkan untuk memukul dengan cara pukulan pendidikan. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Pukul mereka sementara mereka usia 10 tahun. Artinya apa? Ya pukulan yang mendidik. Jangan main hantam dipukulnya. Ya mana pukul, yang penting nampaklah. Atau takut-takuti antum gantungkan rotan gitu kan, gantungan di tembok. Sholat apa itu? Sholat apa itu? Gitu. Kan takut anak-anak. Ya. Sebab kalau seandainya anak-anak ini dari kecil suruh sholat, sudah tua dalam kondisi apapun pasti dia tidak mungkin meninggalkan sholat. Orang kalau biasa sholat, walaupun sudah tua, sudah renta, itu pasti tidak akan meninggalkan sholatnya. Masalahnya kalau orang ini tidak pernah sholat, maka sampai tua tidak akan sholat. Maknanya
Kalau hukuman umur 10 tahun kata Rasul suruh dipukul, lah seusia-usia antum ini kalau nggak sholat diapain kira-kira? Hah? Dirajam? Jangan, kasihan. Lihat bagaimana Islam. Kemudian kalau ke pantai tidak masalah, ke pantai tidak ada masalah. Anak itu juga perlu refreshing, ya, perlu renang, perlu ya ke pantai ajari renang, itu termasuk sunnah Nabi, berenang, memanah, naik kuda, kan begitu. Tapi harus jaga aurat, ya, jangan suruh pakai pakaian renang, itu bukan jaga aurat namanya. Seperti saya dengar artis-artis, saya sudah hijrah Ustadz, sudah berhijab, rupanya kepalanya saja yang dihijabi, badannya nggak ada hijabnya. Dia nggak paham mana hijab. Makna hijab itu dari kepala sampai bawah. Itu mana hijab, menutupi seluruh pakaiannya ini, badan dia. Itu namanya hijab. Kalau masih kepalanya saja masih pakai kerudung bendera, bukan hijrah itu namanya. Bahkan terkadang buat fitnah loh. Malah makin cantik, makin orang makin menengok dia jadinya kan. Lah bukan, hijrah itu semua ditutup. Jadi tidak ada masalah, tetapi tetap menjaga aurat. Yang kedua, tetap ya, jangan terlalu dilenakan dengan main-main di pantai. Ya mungkin sekali-kali untuk refreshing tidak ada masalah. Nabi terkadang nyantai dengan keluarganya, bercanda dengan istrinya. Kadang-kadang dia lagi khutbah, datang Hasan dan Husain, diambilnya, dicium lagi khutbah itu. Kayak mungkin anak lagi ngaji, anak saya datang, saya ambil, antum nengokin anak, nyiumin anak. Itu yang dilakukan Rasul. Tiba-tiba Rasul mengatakan, Sadaqallahul adzim, kata Rasul, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh benar firman Allah, sesungguhnya harta kalian dan anak kalian adalah fitnah, termasuk saya terfitnah dengan Hasan dan Husain, kata Rasul. Tidak mas sekali-kali bercanda, ajak main, jangan serius terus anak itu kan. Wallahu a'lam. Jadi didiklah, bawa ke lingkungan yang baik, bawa ke sekolahan yang baik, jangan sembarang sekolah. Bawa ya. Kalau antum yang SMP, SMA, daftarkan di Jabal Uhud. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Apakah seorang pria muslim yang sengaja mencukur janggutnya hanya karena ia menilai penampilannya kurang maksimal, dengan janggut tersebut termasuk melecehkan sunnah? Ikhwan, pangsa pasar antum itu beda. Akhwat bercadar ketika melihat ada laki-laki yang maco pakai jeans, karena ada jinnya dia, pakai jeans, pakai levis, pakai anting-anting, pakai kaos ketat, maco, nggak akan dilirik. Tanya tuh yang akhwat yang bercadar, nggak akan dilirik. Yang dilirik antum-antum ini yang berjanggut. Wih mantap janggutnya. Ikhwan, pangsa pasar beda. Antum jangan samakan, jualan antum beda. Ada pangsa pasarnya sendiri. Jadi nggak perlu takut. Apa yang ditakutkan antum? Sebagaimana antum ketika melihat perempuan yang sobek-sobek itu bajunya itu, antum juga nggak suka. Ketika tengok yang bercadar, masya Allah, antum belum tahu itu isinya. Kadang aneh wanita ini bercadar selfie, apa yang dilihat? Matanya saja. La ilaha illallah. Ikhwan, antum jangan kecil hati. Apa yang antum inginkan? Kalau antum sudah kenal sunnah, pasti yang menaksirnya juga akhwat sunnah. Kalau antum fasik, yang menaksirnya juga orang fasik. Jangan takut. Laki-laki itu kayak kereta ditunggu. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Anak ingin bertanya bagaimana hukum unjuk rasa, berdemo
Apakah termasuk jihad? Lihat demonya. Kalau demonstrasi ini sudah berapa kali saya jawab. Demo itu ada 4 masalah. Ada 4 bentuk demo itu. 1, kalau demo itu dalam rangka meruntuhkan penguasa, turun. Kau tidak layak menjadi presiden, ada yang lebih layak dari kamu, turun segera. Ini namanya khuruj, memberontak kepada pemerintah, melakukan kudeta. Ini tidak boleh. Ini termasuk ciri-ciri khawarij, nggak boleh. Yang kedua, ditambah dengan anarkis. Sudah meminta turun presiden, antum bakar-bakar ban, pecah-pecahkan sana sini, melakukan kemudian perusakan. Wah, kuadrat tuh nggak bolehnya. Yang ketiga, kalau antum demo dalam rangka nasihat, itu pun tidak semua orang turun ke jalan. Para thalabatul ilmi, para ulama, ya kan, dengan cara silmi damai, datang ke pemerintah, nasihati baik-baik. Nasihati itu saja ya, di situ saja. Mana yang salah itu saja nasihati, jangan merembet kemana-mana. Insya Allah tidak ada masalah. Dan menasihati penguasa itu memang berat, karena Allah, Rasul mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kebenaran di depan pemimpin yang zalim. Berat ya. Kenapa? Karena antum harus berhadapan dengan moncong-moncong senjata. Bisa-bisa antum menasihati, antum didor besok, ya kan? Dan menasihati pemerintah bukan terang-terangan di media massa, nggak boleh. Menasihati dengan caci maki di mimbar-mimbar, kemudian di majalah-majalah, di medsos. Bagus antum doakan pemerintah kita supaya mereka sadar, dapat hidayah. Kemudian yang terakhir, kalau dalam rangka nasihat kemudian dia melakukan pengerusakannya itu ya nggak boleh. Tapi hampir-hampir demo itu tidak mungkin tidak ada kerusakan. Minimalnya buat jalan macet. Takutnya ada orang hamil lahir di jalan. La ikhwa fillah, muliakan Allah azza wa jalla, wallahu a'lam. Ustaz, sebagian teman-teman masih banyak yang mengatakan musik itu haram kalau membuat kita lalai. Sementara mereka mengatakan mereka tetap bisa menjaga sholat, ngaji meskipun mendengar musik. Siapa bilang? Nggak mungkin musik itu nggak bisa dicampurkan dengan Quran, nggak bisa. Tidak mungkin bersatu musik dengan Quran. Makanya sering saya katakan, kalau di HP antum ada 2 aplikasi, 1 Quran, 1 musik, ana yakin antum lebih cenderung ke musik daripada Quran. Yakin itu. Itu bahasa matematikanya 1 tambah 1 pasti 2. Gak mungkin 3 salah kalau 3. Gak mungkin itu. Bahkan yang tidak ada aplikasi musiknya saja, dia sudah download Quran, gak dibaca-baca sama dia. Itu. Kadang-kadang Masya Allah, dia lagi baca Quran, lowbat. Selesai itu gak diteruskan, dia gak ngambil mushaf yang bagus kan. Selesai sampai di sini, dibuka, pulang dia. Lah ikhwan, jangan campurkan antara Quran dengan musik. Jangan pula campurkan panggilan adzan dengan panggilan musik. Musik mana yang tidak melalaikan? Saya tanya. Musik itu melalaikan semuanya. Musik itu melalaikan semua, tidak ada yang melalaikan. Bahkan yang lebih parah, ada okelah musik itu berbau religi. Nampak ada musik Islam, orang mendengar sampai nangis. Tapi ketika antum membaca Quran, nangis saja enggak. Nah kok bisa antum mendengar musik nangis? Ketika membaca Quran antum tidak nangis? Kan aneh ini menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya. Jadi sebaiknya ikhwan tinggalkan musik.
tinggalkan musik, kembali kepada Quran. Kembali kepada Quran. Insya Allah itu lebih manfaat. Taib. Barakallahu fiq wa iyyak. Apa hukumnya bersenandung lagi senandung? Saya pernah mendengar bahwa Imam Syafi'i membolehkannya. Imam Syafi'i yang mana ini? Hah? Bersenandung apa? Kalau syair-syair ya nggak masalah. Kalau yang dimaksud bersenandung kayak musik di zaman sekarang, ada rock, ada jazz, ada reggae, ada dangdut. Mana ada Imam Syafi'i dangdutan? Apa cerita ini? Ya. Imam Syafi'i ini adalah imam yang paling keras dalam fikih. Keras nih. Termasuk juga di pendapat tentang masalah cadar dia keras. Dia mewajibkan cadar, jangan salah ini Imam Syafi'i. Ya. Dan dia mengharamkan musik. Yang membolehkan musik itu cuman fatwa Ibnu Hazm. Kemudian diikuti oleh Yusuf Qardawi dan yang lainnya. Tetapi hadis-hadis tentang masalah musik itu banyak. Banyak sekali. Dan itu tanda-tanda kiamat. Terlepas okelah, masalah musik ada yang haram, ada yang membolehkan. Tapi yang jelas kenyataannya musik itu melalaikan. Itu kenyataannya. Kita bicara tentang kenyataan lah. Asik bicara hukum haram, tidak. Pusing kita. Buktinya kenyataannya musik melalaikan kok. Itu kenyataannya. Dan lebih banyak melalaikan daripada ketaatan. Ana belum pernah mendengar gara-gara dengar musik, langsung tobat dia. Kenapa antum tobat? Ana dengar lagu ini, judulnya ini. Oh mantap tuh musik tuh. Nggak ada ceritanya. Orang itu tobat, ana dengar ceramah Ustaz, Masya Allah, ana tobat. Bahkan banyak orang barat masuk Islam hanya gara dengar Quran, nggak paham maknanya. Tapi ketika mendengar lantunan Al-Quran dia bisa masuk Islam. Itu kan luar biasa itu. Baik, Ustaz, jika saya mengatakan ibadah itu tidak ada dalilnya atau tidak pernah dilakukan Nabi atau sahabat, lalu orang tersebut menjawab, ini udah diajarin Kiai Fulan, orangnya pintar Ustaz, berilmu, terus antum mengajarin Kiai pula. Gak mungkin Kiai itu sembarang orang. Jadi apa yang harus saya omongkan sama orang tersebut? Ustaz, harus apa yang harus saya katakan? Ya gak usah ngatakan apa-apa. Antum belajar saja. Ya. Antum gak usah belajar debat kalau gak punya ilmu. Antum belajar, kewajiban orang jahil itu belajar. Sebab kalau orang jahil tidak belajar, nanti seperti kasus di zaman Rasul. Ada Sariyah, pasukan yang diutus Nabi. Sariyah itu pasukan perang yang Nabi tidak terlibat, itu namanya Sariyah. Perang tapi Nabi tidak ikut, namanya Sariyah. Lah Sariyah ini berperang, kemudian ada satu sahabat terluka kepalanya. Setelah peperangan, kemudian mereka beristirahat. Rupanya yang terluka kepalanya ini mimpi basah, bukan kencing di celana. Ya, mimpi basah, ma'ruf mimpi basah, nggak perlu diperjabarkan. Sesuatu yang terang kalau diterangkan nggak terang nanti. Mimpi basah. Paginya dia minta fatwa sama sahabat-sahabatnya, macam mana ini? Saya kan lagi luka kepalanya. Haruskah saya masih mewajibkan mandi besar kepada saya? Seluruh sahabat-sahabatnya mengatakan kau harus mandi. Nggak ada yang mengatakan tidak mandi. Akhirnya mandi, habis mandi mati. Habis mandi meninggal. Karena makin parah, nggak boleh tersentuh air. Tersentuh air mati dia. Sampai kepada Rasul. Marah Rasul, qatalahumullah. Kalian semua sudah membunuh, semoga Allah memerangi kalian. Lihat, qatalakumullah. Sampai Rasul marah. Fa inna shifa'al su'al, kata Rasul. Obatnya orang jahil itu bukan minum tablet, tapi belajar, kata Rasul. Belajar. Jadi saya sarankan belajar. Ini sudah masuk dalam perdebatan ini. Tapi bolehlah saya ajari sedikit.
antum katakan, ya nggak apa-apa. Kalau yang dikatakan Pak Kiai itu tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya saya juga harus ikut Pak Kiai itu. Tapi kalau Pak Kiai itu memang ajarannya jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, ya maaf-maaf saja, saya lebih memilih Nabi SAW dan para sahabat serta para ulama yang sudah jelas-jelas mengikuti Quran dan Sunnah. Kan sederhana ngomong seperti itu. Kalau dia ngeyel, dia nggak usah diladeni lah. Nanti antum sama ngeyel-ngeyelnya nanti. Takutnya antum berantem. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada larangan mempelajari dan mementaskan teater, strip, drama dalam Islam? Apa antum mau main sinetron? Iya. Drama ini, wallahu a'lam, yang pernah saya baca, kalau di dalamnya ada hal-hal yang menipu, maka dilarang, tidak boleh. Tapi kalau umpamanya maksudnya teater drama itu seperti seseorang ingin mengajarkan orang sholat, kemudian dibuat 3 orang main gitu kan, lagi sholat, kemudian datang ustadznya negor bukan seperti ini, dan sesuai yang didakwahkan seperti seruan kepada sunnah Rasul yang sesuai dengan pemahaman salaf, tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud sinetron-sinetron, terkadang ya sinetron ini ya pemainnya, di sinetron ini dia jadi ustadznya, di sinetron ini dia jadi setannya. Itu masalahnya. Jadi kan gimana mau jadi panutan, ada orang memainkan Masya Allah, mungkin memilmkan apa sejarah para sahabat, dia jadi Umar bin Khattabnya, dia jadi Abu Bakarnya, dia jadi Umarnya, film kolosal. Rupanya ketika dia membintangi film yang lain, dia jadi Abu Jahalnya. Apa pantas seperti itu? Maka yang saya sarankan, kalau antum ingin ngajari antum sirah sahabat, jangan ditontonkan film, apalagi itu karya besarnya orang-orang barat. Antum beli buku dari ulama yang sudah jelas-jelas, antum bacakan ke anak. Gak perlu pakai film, cukup dibacakan saja. Insya Allah lebih meresap kepada anak. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana caranya mencari istri yang baik sesuai dengan syariat Islam? Jazakumullah khairan Ustaz wa iyyakum. Antum cari yang mau apa? Ini yang tanya ini mau seperti apa? Bagaimana caranya? Pertama, nih antum kasih langkah ya. Pertama, kalau antum mencari istri yang salehah, wanita itu nampak dari zahirnya dulu. Antum tidak bisa menilai batin. Zahir. Pertama antum lihat zahir. Oh, ini akhwat Masya Allah, sudah mutahajjibah, sudah pakai hijab syar'i, sudah pakai pakaian syar'i, menjaga auratnya. Kemudian setelah antum ngendap-ngendap, ngintip-ngintip, rupanya rajin ke masjid, rajin ngaji maksudnya, akhlaknya juga baik. Kan harus diteliti, boleh, apa kita boleh ngendap-ngendap, ngintip-ngintip, boleh, tapi bukan ngintip yang haram. Jangan antum ngintip ke sungai. Maksudnya ngintip-ngintip itu antum kalau sudah cocok nih, ada akhwat, menurut antum ikhwan, begitu juga akhwat, ada ikhwan nih mantap, janggut panjang, makin panjang makin cerdas, ya kan? Ditanya dulu, ini ikhwan gimana? Oh baik. Oh dia di mana? Kawan-kawannya siapa? Oh dia ke Jabal Arafah. Oh mantap. Lah nggak masalah lihat gitu. Jangan langsung main. Artinya oh ini udah mantap lah. Enggak gitu. Dalam Islam itu tetap kita harus ada proses. Ada namanya kalau antum sudah cocok, tadi dikenalkan saudara, dikenalkan kawan, dikenalkan ustaz, dicarikan siapapun, tetap ada proses ta'aruf namanya.
Karena antum jangan beli kucing dalam karung, sudah dibeli kucingnya bukan garong, lebih garong lagi. Ya. Antum minta kucing putih, kali pas tengok belang-belang, kan masalah antum. Ya. Jadi tetap ada proses ta'aruf. Ada namanya proses ta'aruf itu. Ta'aruf itu maksudnya bukan antum minta handphone akhwat itu kemudian chatting-chattingan. Itu bukan ta'aruf. Itu maksiat namanya. Kita pakai ta'aruf syar'i lah ya. Ta'aruf syariah namanya. Caranya antum datang kepada wali akhwat itu. Datangi. Antum kalau jantan, antum datang. Ya, datang ke walinya. Pak wali, nampaknya putri bapak ini menurut saya bolehlah. Iya. Macam mana Pak gitu? Kalau seandainya saya mau nador dulu, jangan main lamar-lamar. Ya, nador dulu. Ada proses nador namanya. Nador itu di depan walinya atau mahramnya. Jangan pula nador. Anak kan nggak lihat wajah anti, bisa nggak anti datang ke Nagoya? Iya. Nggak apa-apa, duduk saja tuh yang sebelah warung sate. Saya juga di warung bakso nampak kok, katanya. Apa itu bukan nador? Antum nador ke walinya, ada mahramnya di situ. Nah, boleh membuka muka, boleh kita buka. Makanya perempuan itu cukup membuka wajah dan telapak tangan. Karena telapak tangan itu mencerminkan dari pertengahan ke bawah, ya kan? Dan wajah itu mencerminkan dari pertengahan ke atas. Ya. Jadi kalau antum tengok akhwat kukunya hitam-hitam, nah ini nggak bersih ke bawahnya ini. Hitam-hitam juga ini sampai kukunya nggak pernah dipotong ke bawah ini. Tapi kalau bersih, insya Allah bersih. Tengok wajahnya juga sama, begitu. Akhwat juga sama. Kalau tengok ini baru masuk, bau kali. Nggak pembersih ini ikhwan satu ini. Lah ikhwan, jadi tetap ada proses ta'aruf syar'i, nadhar namanya. Nadhar itu ya cukup wajah dengan tangan. Habis itu ada pilihan. Pilihan itu kan habis nadhar tidak mesti harus. Mungkin kurang cocok ikhwannya boleh batalin. Mungkin kurang cocok akhwatnya boleh juga batalin. Siapa bilang tak boleh? Boleh dibatalin. Itu kan belum khitbah, baru nadhar. Kalau sudah ada kecocokan jangan lama-lama. Jangan diulur-ulur waktu, nanti bahaya. Ya. Jangan diulur-ulur waktu. Takutnya apa? Akhirnya kemudian salah niat nantinya. Nah, segerakan kalau sudah cocok. Langsung khitbah, proses lamar. Ajak keluarga antum datang, keluarga si akhwat. Tentukan tanggal, hari, bulan. Jangan lupa khutbah nikahnya undang Ustadz Abu Humairah. Nah itu baru syar'i. Jadi lihat dohirnya. Kalau hatinya kan kita tidak tahu. Yang penting lihat dohirnya. Kemudian yang kedua, boleh antum ngetes, baik ikhwan ataupun akhwat, ketika ta'aruf nadhar di depan walinya, itu boleh kita bertanya, ya kan? Bertanya, nanti kalau sudah cocok, ada kecocokan, kemudian mempersiapkan ketika ta'aruf tanya. Ya. Kalau sudah ada kecocokan ya, kalau nggak ada kecocokan jangan main-main tanya. Ya. Dan kalau antum datang untuk ta'aruf, jangan bawa kawan laki-laki, apalagi ustadz pula yang gak diingin antum. Nanti pula dia melihat yang lain. Ya, antum datang sama orang tua, baik sopan-sopan. Karena ada kasus, ada. Ini ada seorang ustadz ngantar muridnya ta'aruf. Rupanya dia naksir ustadznya. Saya kira yang itu katanya. Enggak.
Lah di sini ikhwan boleh tanya baik-baik, tanya tentang akidah, tanya tentang talabul ilmi. Termasuk juga boleh bertanya tentang soal ke depan. Ukhti Afwan, kalau kita sudah menikah, ukhti sudah siap punya anak? Ah, nggak siap nampaknya bang. Oh, main abang pula. Ya. Belum siap. Ah, antum nggak perlu dilanjutin. Berarti dia tak siap punya anak antum. Cari akhwat lain yang siap punya anak. Karena tujuan nikah itu salah satunya memperbanyak keturunan. Ini nggak mau punya banyak keturunan. Boleh tanya-tanya ngajinya sama siapa. Ya. Perlu itu tanya ngaji sama siapa. Nanti pulang ngaji sama nabi palsu. Kan masalah. Ya harus juga kalau bisa yang seakidah, yang seibadah, yang sama ritual ibadahnya. Jadi tenang kita, tenang betul. Kalau sesama satu akidah antum menikah itu tenang. Tapi kalau beda akidah itu susah nanti. Dulu Imran bin Khittan, seorang ulama hadis, hanya karena memandang kecantikan anak pamannya, akhirnya dia tergiur, padahal dia ulama. Bukan kayak antum talabul ilmi, tulaibul ilmi. Ini ulama hadis. Imran bin Khittan tertarik dengan kecantikan anak pamannya, padahal keluarganya khawarij. Akhirnya nasihati kawannya, sudah cari wanita lain, jangan dia. Kata Imran bin Khittan dengan gayanya dia mengatakan, gak apa-apa, saya sudah tertarik dengan dia. Insya Allah kalau saya menikah dengan dia, saya akan tarik dia kepada ahli sunnah. Rupanya sudah menikah, dia pula yang keseret istrinya di toko khawarij. Tuh lihat, hati itu yang membolak-balikan Allah. Karena ada yang mengatakan, Ustaz nggak apa-apalah, ini calon anak masih awam Ustaz, ya masih awam, belum pakai jilbab, ya memang masih roknya saja masih mini gitu, ya pakainya sobek-sobek dikit, ya. Tapi anak kasihan, anak mau nolong dia, ih gayanya mau nolong antum, coba mau nolong dia pula, antum bergaya. Ini kejadian ikhwan. Dulu juga ngaji di Jabal Arafah. Dia minta izin sama anak, Ustaz saya mau nikah gitu. Ya alhamdulillah, dapat jodoh sudah, alhamdulillah. Dikenalkan sama kawannya. Seperti apa akhwatnya? Ya masih awam Ustaz. Masih awam, masih ya belum pakai hijab, masih pakai jeans. Akhirnya apa? Menikah betul. Nggak bisa dibawa kepada akidahnya. Dia pula yang kemudian berubah seperti dia. Iya, dia berubah seperti dia, sudah lepas gamis, cukur janggut, langsung nggak ada, habis. Kasihkan dengan calonnya. Makanya kalau bisa yang seakidah, yang sudah hijrah sama-sama. Wallahu a'lam. Tapi yang terakhir, karena yang terakhir ini merah, kita suruh berhenti. Iya kan? Assalamualaikum Ustaz, bukankah demo diharamkan dalam Islam, dan bagaimana tanggapan Ustaz tentang orang-orang yang berdemo? Tadi kan sudah saya jawab. Ya. Jadi saya ulangi dari awal, asal demo itu tidak ada dalam Islam. Yang ada nasihat kepada pemimpin itu yang ada. Ya. Tapi kalau demo tidak disyariatkan, tapi nasihat disyariatkan. Umpamanya, kalau yang dimaksud demo ini adalah nasihat bersama para ulama, kemudian nasihat pemerintah tanpa ada keributan, tanpa ada kekacauan, tanpa kemudian merusak, datang ke pemerintah ngasih nasihat, ini salah, ini yang benar, ini yang maksiat, ini yang taat, ini hukum Allah, ini hukum taghut, ini begini, tidak ada masalah. Ya. Kita sampaikan sambil kita doakan. Tapi kalau sudah mulai merusak, ya, kemudian menjatuhkan, nah itu tak boleh. Nanti tidak ada satupun sejarah ikhwan, tidak ada satupun sejarah orang melakukan kudeta, melakukan demonstrasi, kemudian meruntuhkan penguasa yang sah dan mengganti penguasa yang mengkudeta, itu aman negara. Aman. Mesir lihat antum hari ini, Suriah lihat antum hari ini, Yaman lihat hari ini, dan kita juga pernah merasakannya.
Jadi ikhwan, kewajiban kita itu mendoakan penguasa, kemudian taat kepada penguasa dalam hal yang ma'ruf. Kalau dia memerintahkan kepada yang mungkar, kita nasihati, tapi bukan suruh turun gitu. Turun, ini naik, nanti dia jadi apakah akan lebih baik daripada yang sebelumnya? Kita tidak ada jaminan, kecuali mungkin dia itu mungkin sudah kafir, bukan muslim, dia kafir, maka boleh kita demo, kita runtuhkan kekuasaannya, kita ganti penguasa yang Islam, boleh, selama kita punya kekuatan, boleh. Karena Rasul mengatakan, intarau kufran bawahan, kalau engkau melihat pemimpinmu itu kafir dan jelas-jelas kafir, antum punya hujah untuk mengkafirkannya, dan para ulama sudah memfatwakannya dia kafir, kemudian kita punya kekuatan untuk memberontak, boleh. Tapi kalau antum tidak punya kekuatan, sementara pemerintah yang kafir punya kekuatan, antum datang pakai pisau dapur, sementara pemerintah pakai tank, antum bunuh diri namanya, ya kan? Tetap, makanya jaga keamanan itu penting, ikhwan. Nikmat aman itu nikmat yang sangat besar. Antum tidak pernah merasakan nikmat aman karena antum tidak pernah hidup di Suriah, antum tidak pernah hidup di Yaman, antum tidak pernah hidup di sana tuh, di Burma, di Yaman, di Mesir. Kita ini hidup aman di sini, ya. Maka berlakulah dengan laku yang adil kepada pemerintah. Doakan tetap. Kalau nanti mungkin ada pemimpin yang baik, kita doakan mudah-mudahan. Kalaupun ada pemimpin yang lebih baik, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan ada pemimpin yang lebih baik. Nah, sementara kita dipimpin inilah yang kita doakan, mudah-mudahan dia lebih baik lagi. Karena doa itu ada hikmah di dalamnya, berbeda dengan cacian makian, tidak ada hikmah di dalamnya. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala kalau menggantikan dengan pemimpin yang lain yang lebih baik, alhamdulillah, kita bersyukur. Tapi yang ada taati dulu, yang ada ini taati dulu. Karena ciri-ciri khawarij itu apa? Memberontak kepada pemerintah, tidak boleh. Memberontak kepada pemerintah itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.